Hai semuanya, selamat datang di Ladini Book Club bersama dengan saya Vina Oy. Buku yang akan menjadi buku bahasan adalah Kenalkan Yesus pada Mereka, karya Jack Klompenhauer. Kami berada di minggu keempat, ladies. Cepat sekali, waktu berlalu. Bab 4 adalah anak kelas 4 setelan pabrik. Setelan pabrik itu maksudnya factory setting ya. Jadi datang dari sananya udah begitu. Contohnya. So excited to talk about this with you today. Saya sangat looking forward untuk membahas bab ini bersama dengan Anda. Thank you for joining us live, dan untuk para ladies yang nonton di YouTube, selamat datang. Let's hope that today's discussion, saya berharap diskusi hari ini akan menjadi berkat untuk Anda. Anda akan dibukakan mata Anda, hati Anda, dan Roh Kudus akan berbicara. So, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan di Ladini Book Club. Terima kasih Tuhan bahwa setiap bab yang kami baca, Tuhan, ada tujuannya yang Engkau ingin nyatakan di dalam hati kami, bahwa Engkau ingin menjamah hati kami, dan Engkau juga ingin menjamah anak-anak, teman-teman kami yang ada di dalam komunitas kami, di sekitar kami, Tuhan. Biar melalui topik yang akan kami bahas hari ini, melalui setiap diskusi, biar hati kami, Tuhan, semakin dimenangkan, Tuhan, oleh kasih-Mu. Biar kami bisa melihat Engkau sungguh lebih baik, sungguh lebih indah dari apapun yang dunia ini tawarkan. Terima kasih Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Roh Kudus, pimpin diskusi ini Tuhan, pimpin setiap pembicaraan kami, biar setiap perkataan ini Tuhan memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau, dan dapat menjamah orang-orang yang mendengarkan dan juga yang menyaksikan video ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Bab 4. Saya akan membagikan sedikit apa yang menonjol untuk saya, dan setelah itu saya akan memberikan kesempatan untuk ladies juga ingin sharing, membagikan atau memberikan komentar atau bertanya seputar dengan apa yang kita bahas di bab 4. Jadi bab 4 ini, anak kelas 4 setelan pabrik, ini menggambarkan tentang bagaimana sangat penting untuk anak-anak dan orang dewasa termasuk saya juga ya, untuk orang percaya, sangat penting untuk orang percaya untuk melakukan apa-apa dengan basisnya adalah kasih, ya. Fondasinya, landasan utamanya adalah kasih kita terhadap Tuhan. Hati yang sudah dimenangkan oleh Kristus, hati yang sudah istilahnya dilumerkan, ya, dilumerkan, yang tadinya keras menjadi lunak kembali, dimenangkan oleh kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu kelihatan sangat jelas di kabar baik, di karya Kristus di atas kayu salib. Jadi ini adalah uh, message inti, pesan inti dari bab ini, bahwa kasih akan Tuhan itu adalah penting sekali dan perlu menjadi basis, menjadi fondasi mengapa kita melakukan hal-hal yang baik. Kenapa kita menjadi orang percaya yang baik? Kenapa kita melakukan kehendak Tuhan? Basis dari semuanya itu seharusnya kasih. Ketika basis itu adalah yang lain, seperti ketakutan, seperti self-interest, jadi apa yang menjadi manfaat secara secara apa namanya egois, um, itu semua menjadi basis yang salah, dan akhirnya anak-anak atau orang dewasa, orang percaya melakukan hal-hal yang baik di dalam kekristenan, dan itu bukan menjadi sesuatu yang akhirnya long lasting, yang akhirnya bisa tahan lama. Karena kalau dasarnya bukan kasih, dasarnya ketakutan dan self interest dan lain-lainnya, hal-hal yang kami lakukan itu akan lama-lama berhenti, karena akan burn out, akan bosen, akan terlalu overwhelmed dengan suffering, ya, dengan penderitaan. Ketika penderitaan datang, akhirnya berhenti semuanya karena basisnya bukan kasih. Saya ingin share sedikit, dan saya sudah pernah mention
di video sebelumnya bahwa saya punya pengalaman sebagai guru di sekolah Kristen. Ya, jadi sekolah Kristen ini lumayan besar dari TK sampai SMA, dan saya pengalaman ngajar di sekolah tersebut lumayan ya lumayan lama deh, 10 tahun, 13 tahun. It's quite long, 14 years, 10 sampai 14 tahun. Lumayan lama. Dan saya akhirnya sering melihat bahwa memang ini adalah tantangan untuk anak-anak yang tumbuh di keluarga Kristen, tantangan untuk anak-anak yang sering ke gereja. Ya memang gereja adalah bagian dari kehidupan mereka. Mereka bertumbuh besar di gereja sama seperti saya. Dan saya ingat sekali kata yang sering dilemparkan ya antara guru, kalau kita ada guru teachers meeting atau briefing antara guru, biasanya kata-kata yang sering dilontarkan adalah, ya anak-anak ini memang kelihatannya mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka adalah anak yang baik. Tetapi kalau apakah mereka mengasihi Tuhan, we don't know, karena kebanyakan ini adalah lip service. Lip service, jadi mereka hanya perkataannya saja. Jadi mereka bisa berdoa dengan benar, mereka bisa menjawab pertanyaan dengan jawaban-jawaban Kristen yang benar. They speak the Christian lingo. Mereka tahu cerita Alkitab. Jadi mereka ini sangat fasih dalam uh, kekristenan atau agama Kristen. Dan karena mereka sangat fasih dalam agama Kristen, itu menjadi sekedar agama saja, dan itu menjadi lip service. Jadi berhenti di perkataan mereka. Jadi mereka bisa menjawab, mereka bisa berdoa, mereka bisa menceritakan cerita Alkitab, tetapi dari sini tidak turun ke hati, ya apa yang mereka, atau dari sini tidak turun ke hati. Dan itu menjadi tantangan besar untuk guru-guru di sekolah Kristen, dan I imagine it's also the same. Saya kira mungkin sama tantangannya untuk guru-guru sekolah minggu juga yang sering melayani atau mengajar anak-anak yang ya memang bertumbuh dan besar di gereja. Mereka tahu setiap cerita Alkitab, mereka tahu jawaban yang benar, mereka bisa menilai cerita ini bagaimana supaya menjadi anak yang lebih baik lagi, bagaimana untuk menyenangkan Tuhan lebih lagi, biar Tuhan tersenyum dan Tuhan senang atas diri diri mereka. They know how to live life well. They know how to make the right decisions. Mereka tahu untuk mengambil keputusan yang benar. Istilahnya mereka adalah anak yang mereka tahu gimana caranya untuk menjadi anak-anak baik. Dan ini adalah tantangan yang besar karena apa yang kami lihat sebagai guru itu belum tentu keluar dari isi hati mereka. Dan kebanyakan mereka melakukan ini karena ya memang ini adalah hal yang mereka lakukan untuk menjadi anak yang baik. Tapi belum tentu mereka lakukan hal-hal yang baik ini karena mereka mengasihi Tuhan. Apakah karena mereka mengasihi Tuhan atau karena mereka takut, atau mereka takut mendapat hukuman, mereka ingin terlihat baik di depan teman-teman, di depan guru. That's something yang menjadi tantangan untuk setiap, at least in my in my experience, ini adalah tantangan untuk guru. Dan di bab 4 sangat-sangat is so helpful, sangat membantu ketika Pak Jack ini menulis bagaimana dia pernah salah mengajarkan uh, kekristenan, atau salah mengajarkan bagaimana untuk hidup yang benar, atau menjalani hidup sebagai orang Kristen yang baik. Di halaman 92, di sini dia mengajarkan atau membagi kepada kita semua taktik yang dia sudah lakukan untuk supaya bisa menghasilkan anak-anak baik. Dan kebanyakan untuk guru-guru anak yang lebih muda, sometimes the goal is ya supaya mereka behave, supaya mereka menjadi anak yang baik, supaya mereka uh, tidak nakal, ya, supaya mereka jadi anak yang baik aja. Dan akhirnya ada beberapa taktik yang sudah dilakukan dan taktik yang salah, dan saya juga termasuk guru yang menggunakan taktik tersebut.
Dan ada 4 yang dibagikan oleh Pak Jack di halaman 92. Saya akan mulai dengan taktik pertama ya. Untuk menghasilkan anak baik, untuk menghasilkan anak yang behave, yang taat, ya, supaya teratur, supaya rapi. Karena again sebagai guru, saya nggak mau kelas yang berantakan. Saya nggak mau kelas yang anaknya nakal, nggak tahu aturan. Saya ingin kelas ini rapih, anak-anak behave ya. Dan saya menggunakan taktik ini juga sebagai guru. Taktik salah yang pertama adalah saya telah mengundang kesombongan. Aduh, saya ingat banget nih, ladies. Saya pernah bagikan kepada murid-murid. Kalian nggak mau kan nakal seperti mereka? Kalian nggak mau kan em, berantakan atau amburadul kayak kayak mereka, like them. You don't want to be like them, ya. Jadi saya menggunakan kesombongan supaya mereka merasa lebih baik daripada murid B dan C. Mereka lebih baik, mereka lebih unggul, lebih superior. Dan oleh karena itu mereka akan behave, mereka akan taat. Karena mereka nggak mau disamakan dengan anak-anak seperti itu. Saya baca ya, saya sudah memberitahu anak-anak itu bahwa jika mereka taat kepada Allah, mereka bisa merasa baik tentang diri mereka sendiri karena mereka eh, menjadi orang Kristen yang baik. Mereka dapat menegakkan kepala mereka tinggi-tinggi karena mengetahui bahwa mereka menyenangkan Yesus, orang tua mereka, dan saya. Ini saya ingat sekali, ladies, bahwa saya juga pernah membagikan kepada murid-murid yang agak lebih tua sedikit, jadi di SMP, SMA. Kamu kamu standarnya harus lebih tinggi dong ya, supaya supaya anak-anak yang lebih muda ini benar-benar mereka melihat, they look up to you. They look up to you. Karena kalian adalah anak-anak yang murid yang lebih tua dan lebih senior, lebih dewasa, dan mereka kan harus biar anak-anak junior ini benar-benar melihat, they look up to you gitu. Dan akhirnya saya mengundang kesombongan karena mereka merasa, oh iya, saya lebih baik, saya harus menjadi lebih baik dari murid-murid yang lebih lebih muda, dari kelas-kelas yang lebih rendah. Saya harus lebih baik dari mereka. Dan ketika mereka berhasil melakukan itu, mereka berhasil menjadi model atau menjadi contoh yang lebih baik, akhirnya mereka akan merasa, oh saya bisa kok. Memang saya lebih baik dan saya berhasil. Saya berhasil menyenangkan guru, saya berhasil membuat orang tua saya bangga, membuat adik-adik kelas saya bangga, akhirnya menjadi level superioritas ya yang mereka rasakan. Dan saya pernah melakukan ini, saya pernah menggunakan taktik ini demi mendapatkan moralitas, demi mendapatkan anak yang behave, anak yang taat, anak yang menjadi contoh yang baik ceritanya. Yang kedua adalah saya telah mengundang minat pribadi. Saya baca ya, saya sudah memberitahu anak-anak bahwa mentaati aturan-aturan Allah adalah satu-satunya cara mereka dapat memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Allah tahu yang terbaik dan mereka harus mengikuti caranya jika mereka ingin agar semua berjalan dengan baik. Saya pernah membagikan, saya pernah menggunakan taktik ini, ladies, untuk anak-anak SMA yang saya pernah ajarkan. Saya mengatakan, kalian eh, jangan pacaran untuk sekarang, zaman SMA. Kalian harus memiliki standar yang tinggi ya untuk nggak pacaran selama selama menjadi murid SMA. Pacaran nanti aja. Dan saya menggunakan angle ini, saya menggunakan taktik ini, dan saya mengatakan kalau kalian eh, memiliki standar yang tinggi, kalian nggak pacaran sekarang, nanti Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik. Tuhan akan memberikan suami yang terbaik atau istri yang terbaik. Nggak ada salahnya sih untuk kita memberikan mereka motivasi untuk memberikan hidupnya dalam kekudusan, mendedikasikan hidupnya dalam kekudusan, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan suami atau istri yang terbaik. Tapi yang saya lakukan di sini adalah saya menggunakan taktik untuk mendapatkan eh, moralitas. Saya menggunakan taktik ini untuk supaya mereka melakukan sesuatu yang saya inginkan. Dan saya menggunakan angle ini
untuk mengatakan kepada mereka kalau kalian tidak melakukan ini, nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Sama juga istilahnya seperti kalau kalian bisa berhasil untuk melakukan ABC, nanti kalian bisa saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kalian dan kalian akan masuk ke dalam universitas yang kalian inginkan, universitas impian kalian. Dan itu sebenarnya sangat-sangat disayangkan kalau kita melakukan taktik ini, menggunakan taktik ini. Karena yang kita undang adalah minat pribadi. It is selfish, it is self-interest. Bukan mengajarkan mereka untuk berserah kepada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik dan kita mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tahu. Not that, but apa yang saya lakukan adalah saya set mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang saya tidak inginkan, ya, dengan menggunakan minat mereka, ya. Jadi mereka fokusnya adalah minat mereka, keegoisan, keinginan mereka sendiri, ya, bukan apa yang Tuhan inginkan, tetapi apa yang mereka inginkan. Dan itu saya salah, ladies, untuk menggunakan taktik seperti itu. Taktik nomor 3 adalah saya telah mengundang ketakutan dan ganjaran. Ini I think nomor 1 nih, ya, nomor 1 yang um, sering dilakukan, sering digunakan, especially untuk anak-anak yang lebih kecil. Saya telah mengundang ketakutan dan ganjaran. Saya telah mengatakan bahwa Allah akan menghukum perbuatan buruk dan membagikan berkat bagi perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimanapun, anak-anak tidak bisa mengharapkan doa-doa mereka dijawab jika mereka hidup dengan ketidaktaatan. Jadi ini yang sering saya dengar, ya. Kalau kalian nggak taat, kalau murid-murid nggak taat, nanti Tuhan nggak seneng loh. Nanti Tuhan bisa marah, Tuhan bisa kesel, atau Tuhan bisa mengirimkan sesuatu yang seperti seperti apa nih tadi namanya, seperti kutuk, sesuai dengan apa yang dijelaskan di perjanjian lama di I think buku Keluaran. Eh, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan berkat. Kalau bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, see what happens, lihat apa yang terjadi, mereka dikutuk. Mereka menerima kutuk dari Tuhan. Dan kita tidak mau seperti itu. Jadi kalian harus taat. Kalian harus taat kepada Tuhan, karena kalau enggak, kalian nanti dapat punishment. Kalian akan dapat hukuman dari orang tua, hukuman dari guru, hukuman dari Tuhan. Dan akhirnya karena ketakutan seperti itu, mereka pasti akan melakukan apa yang mereka what is required of them. Pasti mereka akan melakukan sesuai dengan permintaan guru, sesuai dengan permintaan orang tua. Saya pernah menggunakan atau saya pernah dengar, I don't think I've ever used this, but I've heard, saya pernah mendengar beberapa guru yang lain mengatakan, kalian takut nggak masuk neraka? Siapa yang di sini takut masuk neraka? Oke, berarti kalian perlu memberikan hidup kalian untuk Yesus, ya. Kalian harus memberikan hidup kalian, hati kalian kepada Tuhan Yesus supaya kalian nggak masuk neraka. Itu adalah taktik yang sama, menggunakan ketakutan. Oh, saya takut saya akan dihukum, saya akan masuk neraka, saya nggak mau. Menggunakan ketakutan seperti itu untuk melakukan hal yang diinginkan, yaitu untuk memberikan hatinya, kehidupannya untuk Kristus, untuk menjadi orang percaya. Tapi basisnya adalah ketakutan, bukan karena saya mengasihi Tuhan, bukan karena oh Tuhan begitu besar kasihnya untuk saya, dia memberikan hidupnya untuk saya, dia mati di atas kayu salib, dan dia menukarkan kebenarannya dengan dosa saya, bukan dengan hati mereka dijamah oleh Roh Kudus, tetapi dengan ketakutan bahwa saya tidak mau dihukum, saya takut masuk neraka, oleh karena itu saya akan memberikan hidup saya. Dan but there's no love, tidak ada kasih. Jadi ya seperti seperti transaksi bisnis aja, ya, seperti transaksi yang ya udah nggak ada personal touch-nya. Saya tidak ada sesuatu yang berbicara kepada saya secara pribadi, secara personal. Saya tidak dijamah, saya tidak
hati saya tidak diluluhkan. Ya udah begitu aja. Pokoknya yang penting saya nggak ke neraka. Dan itu sangat sedih kalau saya pikirkan. That's why um, Jack mengatakan bahwa ini adalah taktik yang salah. And for us to avoid this. Yang keempat, saya bahkan mengambil jalan kebutaan yang berbahagia. Oke, saya baca ya. Saya sudah bosan mengatakan berbuatlah lebih baik. Jadi saya mengatakan kepada anak-anak perkataan yang menenteramkan tentang kasih Allah tanpa menangani dosa mereka secara serius. Mungkin saya bahkan telah mengemukakan beberapa kegiatan yang terasa baik dan berenergi tinggi. Anak-anak pergi merasa bahagia tentang Allah karena mereka bersenang-senang. Mungkin itu akan membantu. Jadi, instead of addressing the issue, tidak membahas isu sebenarnya, masalah sebenarnya yaitu dosa, saya tidak akan membahas hal-hal yang tidak enak dibahas, ya, yang iya nggak enak dibahas. Jadi saya fokusnya ke hal-hal yang positif saja. Jadi anak-anak pulang dari kelas saya, pergi dari kelas sekolah minggu dengan wow energi yang tinggi, pokoknya yang baik-baik aja yang diingat, ya aktivitasnya seru atau ya aktivitas yang dilakukan di kelas sekolah minggu itu seru. Dan itu aja yang dibahas yang baik-baik aja karena saya nggak nyaman untuk membahas tentang masalah sebenarnya yaitu dosa. Dan saya juga pernah melakukan ini, of course. I fell into this trap untuk ya saya nggak nyaman untuk membahas hal-hal yang berat atau yang serius. Apalagi kalau ini masalah yang sudah dilakukan murid ya, akan sangat gampang kalau I just brush it off ya, saya ya udah lewat aja gitu, kita nggak usah bahas yang terlalu terlalu serius, kita senang-senang aja. Dan saya ingin mereka juga memiliki ingatan atau memori kenangan dari kelas ini juga yang senang-senang aja. Jadi saya ya udah I brush it off, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Padahal itu adalah momen yang indah untuk saya membagikan kebenaran Tuhan, dan itu tidak harus menjadi sesuatu yang berat karena kabar baik adalah kabar baik ya. Kabar baik bukan sesuatu yang berat dan menjadi beban yang berat terus akhirnya patah semangat. Itu bukan kabar baik namanya. So that's actually adalah momen yang indah sebenarnya untuk memberikan uh, untuk menanam bibit-bibit kabar baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Mungkin mereka telah melakukan kesalahan. Ya, saya bisa membahas tentang dosa. It's good untuk membahas tentang dosa. Tapi adalah um, gambar yang lebih lengkap lagi kalau saya membagikan bahwa ya ada dosa di sini. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Siapa yang dihukum karena dosa ini? Bukan kamu, not you, not the student. Tetapi yang menerima hukuman ini adalah Kristus. Yesus yang menerima hukuman ini. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil kepada anak ini dalam situasi yang relevan sebenarnya. Situasi yang real, ya, yang kita bisa menjadikan aplikasi langsung bagaimana Tuhan Yesus menjadi yang lebih indah di skenario ini. Dan ini adalah hal-hal yang saya mengucap syukur bahwa saya belajar bahwa ini adalah taktik yang tidak efektif dan akhirnya mengubah cara saya menyampaikan Tuhan, mengubah cara saya melihat masalah, secara saya mengengage murid-murid di kelas, ya dari pembicaraan saya, apa yang menjadi fokus dari pembicaraan ini, apa yang menjadi jalan keluar atau solution dari masalah ini. I'm very grateful. Saya sangat-sangat mengucap syukur bahwa dan saya juga mengucap syukur untuk buku ini karena ini menjelaskan dengan sangat-sangat efektif apa yang menjadi tidak efisien, yang tidak efektif untuk di dalam kelas, yang tidak menjamah hati mereka, dan apa yang menjadi jalan keluar yang
yang benar ya, solusi yang benar. Dan saya ingin lanjutkan ke halaman 100. Jadi kalau ini kan masalah hati, ladies. Jadi kalau hati mereka ini bukan untuk Yesus, kalau hati anak-anak ini adalah untuk yang lain, ya mau itu popularitas atau perkenanan teman-teman, ya ini yang menjadi terbesar di dalam kehidupan mereka. Dan Jack menggunakan contoh apa ini namanya raja bukit. Jadi di bukit mereka hanya ada satu raja dan biasanya itu adalah kasih terhadap apapun itu yang menjadi raja di kehidupan mereka. Kasih untuk perkenanan untuk mendapatkan perkenanan dari teman-teman. Tuh anak SMA tuh nomor satu tuh biasanya. Pengen pengakuan ya, perkenanan dari teman-teman. That's usually number one untuk anak SMA. Anak yang lebih lebih kecil mungkin it's something else. Mungkin video games ya, tergila-gila dengan video games atau tergila-gila dengan whatever it is ya, that they really love. Transformers, apapun itu. Dan itu yang menjadi raja di bukit hati mereka. Kalau soal hati, caranya untuk mengubah apa yang menjadi kasih mereka yang lebih besar, kasih utama mereka, adalah untuk memperlihatkan atau menawarkan, memberikan kasih yang lebih indah lagi. That's how we solve the problem. Bahwa ada kasih yang lebih besar lagi, kasih yang lebih indah lagi. Dan ketika mereka melihat kasih yang lebih indah lagi, hati mereka akan luluh dan oh, ternyata ada yang lebih indah lagi. Saya tidak pernah melihat Yesus seperti itu. Saya tidak pernah melihat kasih Yesus lebih indah dari apa yang saya inginkan, lebih dari perkenanan teman-teman. Ternyata kasih dari Yesus lebih indah. Nah, itu caranya untuk meluluhkan hati mereka, menawarkan atau memberikan kasih yang lebih indah, kasih yang lebih baik lagi. Dan only ketika mereka bisa melihat Tuhan Yesus sebagai lebih indah, kasih Yesus lebih lebih jauh lebih unggul, di situ hati mereka akan dijamah. Dan makanya nggak heran, ladies, di kitab Ibrani, actually di Perjanjian Baru, di setiap surat di Perjanjian Baru, mau itu Paulus, mau itu Petrus, Yohanes, dan penulis kitab Ibrani, especially kitab Ibrani ya, itu pesan yang diulang-ulang itu adalah Yesus lebih baik. Jesus is better. Ya, Anda memang sekarang lagi sengsara, mengalami penderitaan, tetapi Yesus lebih indah. Itu terus-terusan yang pesan yang diulang-ulang. Yesus lebih indah. Karena that's the only way, itulah cara satu-satunya untuk menggerakkan apa yang tadi di sini sama di sini saja di kepala dan di bibir, di mulut, akhirnya pindah ke hati. Akhirnya hati ini luluh dan akhirnya menjadi dimenangkan oleh Kristus ya, oleh kasih Kristus. Only when we see, ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar lebih indah. Apa yang Tuhan Yesus tawarkan, perkenanan Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus itu lebih indah dari perkenanan teman-teman. Pengakuan dari Tuhan Yesus itu lebih indah dari pengakuan teman-teman. Dan ini berlaku juga kepada untuk setiap orang percaya ya. Ini yang saya bahas dengan grup bahasa Inggris. Di grup bahasa Inggris ada yang bertanya bahwa gimana saya merasa hubungan saya dengan Tuhan Yesus sekarang lebih lebih kering. Rasanya saya lebih transaksional saja, lebih ke ya ini memang keagamawian. Jadi ini memang agama dan ini yang saya lakukan karena ini agama saya, tetapi tidak ada cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang menjadi topik bahasan di grup yang bahasa Inggris. Dan memang itu adalah tantangan untuk setiap orang percaya. That's why di Perjanjian Baru begitu banyak pesan-pesan di surat-surat Paulus, Petrus, Yohanes
untuk mata kita supaya tertuju kepada Kristus, supaya kita bisa melihat Kristus lebih indah, Tuhan Yesus lebih baik, lebih unggul dari apapun yang kita kejar dalam kehidupan ini, apapun yang kita haus ingin capai dalam kehidupan ini. Dan kalau itu berlaku untuk kita sekarang, itu juga berlaku untuk anak-anak di sekolah minggu. Itu juga berlaku untuk anak-anak di sekolah Kristen yang besar bertumbuh di dalam keluarga Kristen. Mereka juga hatinya perlu dimenangkan untuk mereka melihat bahwa sungguh Kristus lebih indah dari segalanya. Tuhan Yesus lebih indah. Dan that is where, disitulah di mana hati mereka dimenangkan, ladies. Di situ mereka berubah dari dari anak yang berperilaku baik menjadi anak kabar baik. Nah, di sini ada comparison, ada perbandingan ya, anak yang berperilaku baik ya, jadi moralitas, fokusnya moralitas, agama ya, menjalani agama, lawan dengan anak kabar baik, anak yang hatinya benar-benar dimenangkan oleh, this one, hatinya benar-benar dimenangkan oleh kasih Kristus, dan dia melakukan segala hal dengan basis kasih akan Tuhan Yesus. Ya, di sini ada perbandingannya sangat jelas. Kalau Anda perlu balik lagi, baca lagi, ini halaman 100 sampai 102 ya. Ini daftarnya sangat-sangat membantu kita melihat perbedaannya. Kalau anak yang hanya sekedar berperilaku baik, anak yang baik aja ya, versus anak Injil, anak kabar baik Injil, itu sangat berbeda. Contohnya, anak yang berperilaku baik, berpartisipasi dalam ibadah, doa, dan studi Alkitab sehingga Tuhan atau orang lain akan melihat dan mengakuinya. Sadar akan apa yang orang lain pikirkan ketika berdoa dengan suara keras atau berbicara dalam kelompok. Nah, itu kalau anak berperilaku baik ya, anak baik. Kalau anak Injil, kabar baik, mereka berpartisipasi dalam ibadah, doa, dan studi Alkitab karena dia mencintai Allah dan persekutuan dengan Tuhan membawa sukacita. Udah, itu aja. Nggak terlalu pusing kalau saya berdoa siapa yang dengar, ya siapa yang lihat. Nggak terlalu pusing nanti orang pikirnya apa, karena yang menjadi utama adalah mencintai Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan membawa sukacita. Udah, selesai. Saya baca satu lagi ya. Anak baik, anak berperilaku baik, membutuhkan orang tua, guru, dan anak-anak lain untuk melihat ketika ia baik. Mungkin di rumah dan gereja dia taat, tetapi bergumul dengan perilaku di sekolah atau dengan teman-teman non-Kristen saat tidak ada orang percaya yang menyaksikan. Itu anak perilaku baik. Kalau anak kabar baik Injil, mentaati Allah bahkan ketika tidak ada orang lain di sekitarnya yang melihat. Tidak perlu dihargai dengan pujian, karena setelah bergabung dengan Yesus, sudah merasa cukup bila mendapat pengakuan Allah. Itu perbedaannya ketika kasih menjadi landasan utama, ketika kasih menjadi basis dari hubungan mereka dengan Tuhan, menjadi basis dari iman mereka, kekristenan mereka. So this is very, very good. I hope Anda bisa membaca ulang perbedaan ini, perbandingan anak perilaku baik versus anak yang benar-benar ditransformasi oleh kabar baik Injil. Dan ini juga bisa menjadi reference, bantuan untuk kita juga. Ya, kalau saya baca ini, wah, saya mulai kelihatannya seperti anak berperilaku baik nih. Saya peduli akan pengakuan orang, saya peduli apakah saya dilihat atau enggak. Wah, ini saya mulai belok ke anak perilaku baik. It's okay. This is why we have to preach the gospel to ourselves every day. Ini kenapa alasannya kita perlu memberitakan Injil kepada hati kita sendiri setiap hari.
supaya again dimenangkan hatinya oleh kasih Kristus. And that's the theme of our Christian life. Ini adalah tema dari kehidupan kekristenan kita. Dan makanya di kitab Ibrani dan begitu banyak kitab di Perjanjian Baru itu diulang-ulang saja untuk bagaimana kita bisa nggak lupa oleh kabar baik Injil dan ingatkan kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, supaya hati hati kita dimenangkan kembali dan menjadi orang Kristen Injil, orang Kristen yang fokusnya adalah atau basisnya adalah kasih, based on kabar baik Injil, ya. Oke, itu saya sudah bagikan lumayan, saya lumayan lama sharingnya ladies. Sorry about that. Saya ingin memberikan kesempatan untuk ladies juga bertanya atau sharing sedikit apa yang menonjol untuk Anda ketika Anda membaca bab 4 atau based on what we talked about, apa yang tadi dibahas, mungkin Anda mulai teringat sesuatu yang Anda ingin bagikan. Please go ahead. Saya ingin memberikan kesempatan untuk ladies. Silahkan ladies. Anda bisa type di chat kalau Anda ingin sharing lewat chat, atau Anda juga bisa raise hand untuk unmute, dan Anda juga bisa langsung bertanya dengan unmute. Itu lebih gampang biasanya. Oke, ladies, kita ada sekitar 15 menit. Silahkan kalau ada ingin bertanya, sharing. Silahkan ladies, jangan malu-malu. Saya udah lama ngomongnya, jadi saya juga pengen istirahat. Gimana ladies? Ada yang ingin menjadi pertama? Biasanya kalau udah mulai satu, terus nanti yang lain juga bertanya, terus waktunya habis. Itu biasanya seperti itu. Gimana ladies? Ya, Yulistina, I see Halo. you. Silahkan. Ya, Kak Vina. Halo. Makasih banyak, Kak Vina. Saya juga Ya. belajar banyak. Eh, saya juga akhirnya bukunya saya juga sudah dapat. Yeay. Selama ini dengar-dengar dari Kak Vina. Nah, yang saya dapat dari yang bab 4 ini, seperti yang Kak Vina sudah paparkan tadi. Tapi mungkin saya lebih fokus yang ke Kak Vina sudah sampaikan juga tadi yang perbandingan anak yang berperilaku baik dan Ya. anak kabar baik. Waktu baca ini saya lebih kelihat ke diriku dulu, merefleksikan Mm-mm. saya ini ada di mana ini, jangan-jangan yang di anak yang berperilaku baik. Karena kalau saya sendiri sudah punya pengertian yang benar akan kabar baik itu dan mempercayainya, pasti untuk mengajar ke anak-anak saya sudah tidak bingung gitu. Jadi waktu baca ini saya pribadi saya dibukakan banyak hal dan saya bersyukur buat saya apa ya. Ini kayak memang nggak ada yang kebetulan ya di dalam Tuhan, semua Tuhan sudah atur gitu. Amen. Dan yang waktu saya baca ini Kak, saya apalagi di sini melihat tentang fokus itu kasihnya Tuhan itu. Buat saya dulu terjebak di mana seperti yang anak yang berperilaku baik ini kan melakukan segala sesuatunya itu supaya Tuhan kasih saya. Ya. Ternyata waktu saya baca ini sangat jauh berbeda dengan apa yang saya sudah alami, dan betul yang Kak Vina bilang, hati saya dimenangkan akhirnya gitu. Waktu saya Hmm. tahu kasih Allah sama saya itu, dia nggak lihat saya buat ini, buat itu. Karena waktu di buku ini saya baca di halaman 107 juga, di situ dikatakan kasih Allah yang kekal bagi anak-anaknya tidak berubah dan tidak ada hubungannya dengan apakah kita memang layak menerima kasihnya. Ya, Akan ya. tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati Yes. untuk kita. Ya. Ketika kita masih berdosa, kita tidak dapat mengubah Allah. Kita tidak membuat kasihnya lebih kuat atau lebih lemah dengan apapun yang kita lakukan. Ya. Ya. Karena kasihnya yang unik dan sempurna inilah yang memberi kita keamanan, kepercayaan diri, dan rasa syukur. Kasih yang Ya. sempurna melenyapkan ketakutan.
ini titik poin di Ya, mana saya merasa hati saya dimenangkan Tuhan. Karena selama ini saya amin. berpikir saya harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan banyak hal saya harus lakukan, berperilaku baik supaya Tuhan semakin mengasihi saya. Tapi Ya, ternyata waktu saya tahu ayat ini bahwa waktu kita masih berdosa saja, Allah ya, menunjukkan kasihnya buat kita. ya, Jadi, wow, saya sangat diberkati dengan buku ini, sangat diberkati juga dengan Lady Me buku klub buku ini, ya. dan saya bersyukur untuk kabar baik yang terus saya dengar, dan biarlah itu juga setiap hari dalam keluarga saya. Saya juga berharap ke depan saya mengajar, saya akan ada di gereja lokal yang tepat, sehingga saya bisa kembali melayani dengan hal yang baru gitu yang saya dapat. Itu saja, Kak Vina, makasih. Wow, thank you sharingnya. So excited ya, mau mulai pelayanan baru, melayani di tempat yang baru, fresh mind, udah lebih terarah. Ya, Kak. Udah rencana mau pindah memang, Kak, Oke, awal oke, tahun. oke. Wow, God bless you ya. God bless you in your new ministry, di pelayanan yang baru, di tempat yang baru, biar Yulistina dan suami bertumbuh, berakar, dan you can contribute to the family. Ya, I think itu adalah sesuatu yang sangat exciting. Thank you for sharing. Oke, apakah ada yang ingin sharing lagi atau ingin bertanya, ingin membagikan apa yang Anda dapatkan dari bab 4? Silahkan, para ladies. Sebenarnya saya juga sambil ladies kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya. Saya ingin sharing sedikit aja, but please please go ahead. Dan ini juga menjadi tantangan untuk saya secara pribadi untuk Tuhan Yesus um, di bagian-bagian yang saya merasa bahwa ya terjebak lagi dalam pemikiran yang lama, terjebak lagi dengan apa yang dunia tawarkan, tergiur dengan apa yang dunia tawarkan. Di situ tantangannya adalah um, saya harus menantang diri saya sendiri untuk bertanya terus kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, please Tuhan, perlihatkan kepada saya bahwa Engkau lebih baik. Engkau lebih baik dari apa yang saya inginkan. Bahwa Engkau lebih utama, lebih unggul dari apa yang dunia tawarkan kepada saya. Supaya saya tidak tergiur oleh ini, tapi mata saya tertuju pada Kristus. Dan di situ itu menjadi seruan hati saya, itu menjadi seruan hati kita semua untuk biar Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Dia lebih indah, bahwa kasihnya lebih baik, kasih yang Dia tawarkan, eh, apa yang Dia sudah selesaikan di atas kayu salib, itu lebih indah dari apa yang kita kejar di dalam dunia ini. Itu lebih indah dari apa yang kita inginkan, kita rindukan dalam kehidupan ini. So itu adalah sesuatu yang saya harus terus tanyakan di dalam hati saya supaya saya juga secara pribadi terus dimenangkan oleh kabar baik Injil. Bahwa saya terus bertumbuh dari yang sekedar anak berperilaku baik, saya harus bisa ke menjadi anak yang nggak harus menjadi sih. Saya sudah memang dalam Kristus sudah sebenarnya. Saya harus bangun aja menjadi anak Injil eh, kabar baik. Dan sebenarnya perbedaan itu tidak ada di tidak ada di em, permukaan ya. Perbedaannya itu tidak ada bukan di permukaan, tetapi di dalam hati. Karena kalau dilihat anak yang berperilaku baik dan anak kabar baik Injil atau orang Kristen yang baik dengan orang Kristen yang kabar baik Injil, hatinya sudah diubahkan oleh kabar baik Injil. Sebenarnya dari permukaan itu mereka sama sebenarnya. Dua-duanya ke gereja, ya kan? Dua-duanya beribadah, dua-duanya eh, berdoa, dua-duanya melakukan hal yang baik, melayani. Dari permukaan sebenarnya nggak kelihatan perbedaannya. Karena perbedaannya itu ada di dalam sini, ada di dalam hati. Mereka ini melakukan ibadah, doa, atau pelayanan untuk mendapatkan berkat, untuk dilihat orang, untuk mendapatkan pengakuan, atau
karena dari isi hati mereka, mereka berterima kasih untuk kasih yang diberikan oleh Kristus sebagai ucapan terima kasih, sebagai cinta kasih mereka, mereka ingin melakukan ini. Mereka ingin melayani, mereka ingin ke gereja, mereka ingin berdoa hanya karena hati mereka sudah diubahkan dan mereka ingin melakukan ini karena mereka senang untuk melakukannya. Tanpa harus ada hadiah, tanpa harus ada yang melihat, tanpa harus ada berkat di ujung ini, tanpa harus ada ya apapun itu, pengakuan, penerimaan, purely murni karena merasa terima kasih, rasa ucapan syukur yang mereka ingin berikan kepada Tuhan yang sudah mengasihi mereka terlebih dahulu. Dan itulah perbedaannya yang drastis. Nggak kelihatan, ladies. Tidak kelihatan sama sekali. Dan disitulah oleh karena itu kita perlu Roh Kudus yang melakukan pekerjaan itu di dalam hati anak-anak. Karena kalau kalau kita melihat dari misalnya di kelas sekolah minggu, hanya dari apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri, mata jasmani, itu nggak kelihatan. Kita nggak tahu siapa yang melakukan ini karena ingin dilihat atau ingin diberikan hadiah, nggak mau karena takut dihukum, ya kan? Kita nggak tahu apakah mereka melakukan karena hal-hal seperti itu atau karena mereka benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dan mereka atas atas kesenangan kesenangan hati mereka sendiri mereka ingin melakukan ini. Karena cinta kasih mereka kepada Yesus, mereka ingin ikut sekolah minggu. Contohnya seperti itu. Jadi itu juga menjadi ingatan untuk guru ya, untuk orang dewasa yang ada di dalam kelas itu. Guru atau orang tua atau pemimpin grup besar, grup kecil, menjadi ingatan bahwa jangan terpaku atau jangan menilai hanya dengan apa yang kelihatan dengan mata jasmani, ya. Karena apa yang kelihatan dengan mata jasmani itu ya udah memang hanya permukaan saja, hanya permukaan saja dan dari level permukaan itu memang sama, tidak ada bedanya. Yang perbedaan itu hanya ditemukan di dalam hati. That's why kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus, saya nggak bisa menjamah hati seseorang. Saya hanya bisa melihat dari mata jasmani saya hanya pada level permukaan saja, tapi Roh Kudus engkau bisa melihat hati mereka. Roh Kudus engkau bisa menjamah hati mereka. Jadi sangat penting untuk kita bekerja sama, partnering, bermitra dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus melakukan pekerjaan yang hanya Dia bisa lakukan, dan job kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita hanya adalah untuk setia memberitakan Injil, setia memberikan mereka kesempatan untuk bisa melihat Tuhan Yesus lebih indah, ya. Jadi itu adalah ingatan, reminder untuk guru atau untuk yang memimpin pelayanan anak muda, jangan terlalu terpaku dengan apa yang kelihatan di dari mata jasmani saja, karena we never know. Ini juga saya belajar dari pelayanan sebagai worship leader. Saya nggak bisa terpaku dengan apa yang saya lihat dengan mata saya karena orang jemaat mengangkat tangan, contohnya. Oh, berarti dia sedang dijamah dengan Roh Kudus. Belum tentu Roh Kudus bisa menjamah seseorang yang sedang mengangkat tangannya, dan Roh Kudus juga bisa bekerja dan menjamah seseorang yang sedang berdiri, tangannya tidak diangkat, mungkin kepalanya ke bawah, ya. Kalau dari permukaan kelihatannya oh dia nggak berpartisipasi. Actually, sebenarnya Roh Kudus bisa dan at the time could be sedang melayani orang tersebut. Sebenarnya dia yang sedang mengalami lawatan Roh Kudus lebih 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 besar, lebih lebih kuat dibanding orang yang misalnya sedang secara ekspresif mengangkat tangan, dan kita juga tidak tahu motivasinya untuk terlihat, untuk we don't know. Jadi adalah ingatan yang sangat baik untuk kita tidak terpaku dengan
apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Dan apalagi kalau kita patah semangat dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Jadi jangan patah semangat, bersandar dan partner dengan Roh Kudus ya, bekerja sama dengan Roh Kudus. It's okay kalau apa yang kelihatan dari mata mata jasmani kita, oh kayaknya partisipasi kurang atau anak ini tidak memperlihatkan emosi yang besar. It's okay, tidak harus seperti itu. Saya harus bisa percaya Roh Kudus bisa menjamah siapapun yang ada di dalam kelas itu. Eh, apakah mereka sangat antusias atau mereka diam sedikit? Saya harus bisa percaya bahwa Roh Kudus bisa menjamah siapa saja. Ya, oke. Ada pertanyaan terakhir mungkin, ladies? Kalau tidak, nanti saya bisa uh, berdoa dan kita Sorry. bisa. Oh ya, oke. Hai Iya, Lesti, maaf. silakan. Iya. Eh, aku tiba-tiba muncul pertanyaan. Jadi kan ini Ya, kan kalau kita sama murid atau anak yang kelihatannya baik gitu kan, ya, mau melakukan apa yang yang disuruh lah, misalnya kayak baca Alkitab, ke ya, gereja. Nah, ya. kalau untuk anak-anak yang mereka memang malas gitu, memang males Hmm, nggak mau, tapi tetap dipaksa, 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 karena ya. kan ada yang bilang gini, ya nggak apa-apa, suruh aja, paksa Oh, aja. Suatu saat nanti dia mungkin akan disentuh oleh Roh Kudus, gitu kan? Itu gimana? Boleh nggak sih sebenarnya gitu? Hmm. Terima kasih. Ya, Sika, thank you pertanyaannya. Aduh, itu kalau dipaksa, aku mulai, aduh hatiku rasanya gimana gitu kalau aduh dipaksa. Karena dengan kita memaksakan seseorang, dia bisa menjadi pahit ya. Ada juga kesempatan atau there is an opportunity untuk anak itu menjadi pahit dan saya disuruh melakukan sesuatu yang saya nggak mau sebenarnya. Akhirnya saya dipaksakan dan akhirnya asosiasinya, nah ini yang jadi repot, ladies. Mereka akan mengasosiasikan gereja, sekolah minggu dengan sesuatu yang negatif. Dan kalau mereka udah negatif, udah tutup hati, lebih susah lagi untuk dijamah. Jadi apa yang saya ingin sarankan kalau misalnya saya ada anak di dalam kelas yang tidak ingin berpartisipasi. Nah, ini karena konteksnya kan sekolah minggu, bukan bukan sekolah ilmiah ya, bukan kelas dalam sekolah. Ini kan sekolah minggu. Jadi sebenarnya ini optional. Ini adalah sesuatu yang tidak diwajibkan. Let's just say tidak diwajibkan untuk setiap orang. Apalagi kalau anak ini bukan orang percaya, ya kan? Anak ini bukan uh, he's not a believer. Ya pastilah tidak diwajibkan. Jadi yang saya ingin sarankan dalam dalam konteks seperti itu, misalnya ada anak ini yang kelihatan sekali dia yang tidak kepengen ada di dalam kelas itu. Dia sebenarnya nggak mau ada di dalam kelas itu. Saya akan memberikan undangan saja. Saya akan menawarkan seperti undangan. Hey, jadi kita hari ini ada kerja aktivitas kelompok. Kita akan melakukan hal seperti ini. Dan kalau kamu misalnya anak ini baru, especially kalau dia baru ya, baru terus kayak nggak interested, nggak kepengen berpartisipasi. Hey, it's okay kalau kamu di sini cuma ingin ingin melihat saja, ingin observasi aja, it's okay. Um, ini kita akan melakukan ABC seperti grup. Kamu kalau mau ikutan, please join us. Kamu boleh ikutan. Ini adalah undangan yang saya berikan kepada anak itu. Ayo, come join us. You feel free to join us. Tetapi kalau kamu lagi nggak kepengen, kalau kamu nggak merasa nyaman untuk berpartisipasi, it's okay, kamu duduk di sini aja. Pokoknya ada apa-apa kamu tanya ibu guru, I will be here ya. Jadi anak itu merasa nyaman, merasa aman juga bahwa ada guru yang melihat kondisi dia dan dia diberikan sedikit otonomi untuk bisa memilih apakah dia ingin berpartisipasi atau tidak. Nah, saya harus bisa menilai eh, lebih dari sekedar permukaan. Saya harus bisa melihat, oh ini anak-anak ini sebenarnya tinggal di apa namanya? Tinggal di di persuade, tinggal di ajak sedikit-sedikit aja, nanti dia mau sebenarnya.
Nah, kalau anak itu seperti itu, please go ahead dan persuade him to join, ya. Mungkin dibujuk, that's what I'm trying to say. Kalau sekedar dibujuk aja, terus dia mau berpartisipasi, silakan bujuk sebanyak-banyak mungkin. But if you can see bahwa anak ini udah begini nih, dia nggak mau, sama sekali nggak ada minat untuk berpartisipasi, berikan dia ruang untuk oke, kamu nggak harus ikutan, ibu nggak paksa kamu, tapi ini adalah undangan, kamu boleh ikut or not, you choose, ya. Tapi kalau kamu masih ada di kelas ini, ibu ingin, I need you to behave. Ibu nggak mau kalau kamu ribut-ribut di sini. You can still sit here, tapi please jangan ribut-ribut, jangan bikin kerusakan dalam kelas ini. But you can still just sit here. Kamu nggak harus join, kamu nggak harus berpartisipasi. Jadi emang Anda harus bisa melihat situasi kondisi. Apakah anak ini benar-benar tidak mau berpartisipasi? Apakah anak ini dengan sedikit bujukan mau berpartisipasi? So if the child masih bisa berpartisipasi dengan bujukan sedikit, then please make him bujuk dia untuk berpartisipasi. Tapi untuk anak yang benar-benar keras hatinya, berikan dia ruangan. Show also we respect this, ya. Dan berikan itu undangan supaya dia bisa memilih apakah dia ingin atau tidak. Karena kalau kita paksakan, biasanya untuk apa juga dia berpartisipasi dengan hati yang setengah-setengah gitu. Not even setengah, nol. Dia sebenarnya tidak mau berpartisipasi. So, you know what? I understand. Ini mungkin aneh untuk kamu. Dan kalau kamu lebih prefer untuk duduk aja observasi, it's okay. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa tanya ibu guru, I will be here. But I need you to behave. Saya perlu kamu nggak ribut-ribut. Kalau mau apa? If you don't want to join, kalau tidak ingin berpartisipasi, at least just sit there nicely. Ya, okay. So I think that's something I would do, Lestika. Saya berikan undangan. Saya memberikan dia pilihan. Karena kalau saya memaksakan, saya sudah pernah melakukan itu juga di masa lalu saya dan hasilnya tidak baik. Biasanya nggak baik. Dan saya ingin tidak memaksakan seorang anak karena saya tidak ingin memberikan asosiasi yang negatif. Kekristenan menjadi sesuatu yang negatif. Kalau asosiasi yang saya ingin dia lakukan adalah, oh, dalam kelas kekristenan ini, dalam sekolah minggu ini, orang-orang Kristen ini bisa memberikan saya pilihan. Mereka ini adalah orang-orang yang baik, ya, nggak jahat. So I think that's what I would give. Saya memberikan undangan dan pilihan. Tapi dia juga tetap harus merespek peraturan otoritas yang Anda sudah tetapkan di dalam kelas. Jadi dia nggak bisa ribut-ribut. Dia harus bisa duduk dengan tenang. Walaupun dia tidak berpartisipasi, but at least he can respect the rules of the classroom. Ya, okay. I hope that helps, Stika. Semoga itu membantu. If you have more questions, kita bisa bahas lebih lanjut lagi di pertemuan minggu depan, ya. Okay, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan di Ladimi Book Club. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar lebih lagi Tuhan, untuk mengerti kabar baik Injil. Dan Tuhan, saya berdoa Tuhan, that you would show yourself more beautiful. Engkau akan memperlihatkan dirimu lebih indah lagi Tuhan, dalam kehidupan kami pribadi, secara pribadi Tuhan, secara personal. Supaya kami bisa dijamah lebih lagi oleh Roh Kudus, dijamah lebih lagi Tuhan oleh kasih-Mu. Dan because of that, oleh karena itu kami bisa memberitakan kabar baik Injil dari hati yang sudah dijamah oleh kasih Kristus, dari tempat yang sudah dimenangkan, hati yang sudah dimenangkan oleh kabar baik Injil. Terima kasih Tuhan, saya berkati setiap ladies di tempat ini Tuhan, di pelayanan mereka, di sekolah minggu yang mereka akan ajarkan, dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap interaksi dengan anak yang belum percaya atau anak yang besar di dalam gereja. Tuhan, aku berdoa Tuhan, di dalam interaksi ini ada kabar baik Injil yang diberitakan supaya ada pengharapan yang setiap anak bisa terima dari setiap interaksi, setiap pembicaraan yang that they share with us, Lord.
Berkati keluarga mereka, berkati weekend ini Tuhan, supaya kami bisa beristirahat dan siap kembali untuk mengerjakan apapun itu yang Kau telah percayakan kepada kami di minggu depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.